Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlina Saputri dengan NIM C1C022129 izin memaparkan materi dengan judul Teori dan Pengembangan Hipotesis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Yang pertama itu ada definisi teori. Karlinger mengatakan bahwa teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Dengan kata lain, teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan sebagai fenomena secara sistematik. Berikutnya ada jenis-jenis teori yang berhubungan dengan data empiris. Teori yang deduktif memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua ada teori yang induktif. Cara menerangkan adalah dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positifis. Ini dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga ada teori yang fungsional. Di sini tampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data memengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali memengaruhi data. Selanjutnya ada komponen teori. Agar teori dapat dipahami dengan baik, kiranya perlu dikemukakan masing-masing komponen teori. Yang pertama itu ada konsep. Konsep merupakan sejumlah ciri yang berkaitan dengan suatu objek. Konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri yang sama. Yang kedua itu ada definisi. Pengertian konsep yang membingungkan dapat merusak nilai suatu riset. Kebingungan itu dapat terjadi karena misalnya penggunaan istilah yang mempunyai pengertian berbeda mengenai makna suatu konsep. Oleh karena itu, suatu konsep perlu didefinisikan terlebih dahulu. Selanjutnya ada pendekatan penelitian dalam kaitannya dengan teori. Yang pertama, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum atau teori sebagai dasar untuk membuat simpulan atau prediksi hal-hal yang khusus. Pada penelitian dengan menggunakan pendekatan deduktif, teori memiliki beberapa fungsi. A. Sebagai penjelas. Di sini teori digunakan untuk menjelaskan dan mempertajam variabel yang diteliti serta menjelaskan keterkaitan antar variabel. B. Sebagai prediksi. Teori merupakan dasar perumusan hipotesis yang paling kuat. Dengan demikian, teori dapat digunakan sebagai dasar melakukan prediksi terhadap jawaban atas masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. C. Sebagai kontrol. Teori digunakan sebagai bahan membahas hasil analisis data, hasil penelitian yang kita peroleh apakah dapat memperkuat teori yang telah ada atau bahkan bertentangan dengan teori sebelumnya. Yang kedua ada pendekatan induktif, yaitu pendekatan yang berangkat dari simpulan-simpulan secara khusus sebagai dasar untuk membuat kesepakatan umum atau teori. Selanjutnya ada definisi hipotesis. Menurut Lubis 2018, hipotesis adalah pernyataan yang bersifat terkaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Seorang ahli bernama Born yang dibantu oleh temannya Gall mengajukan adanya persyaratan untuk hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. Yang kedua, hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antar dua atau lebih variabel. Dan yang terakhir, hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian. Seperti halnya jenis penelitian berdasarkan hubungan antar variabel, maka hipotesis dapat diklarifikasikan menjadi hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Pertama itu hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan penelitian yang bersifat deskriptif atau tidak membandingkan atau tidak menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Yang kedua ada hipotesis komparatif.
merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan penelitian yang bersifat membandingkan atau komparatif. Yang ketiga ada hipotesis asosiatif, merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang bersifat asosiatif, baik asosiatif korelasional maupun asosiatif kausal. Hipotesis dapat ditulis dalam bentuk hipotesis nol maupun hipotesis alternatif. Hipotesis nol dirumuskan untuk ditolak dalam pengajuan, sedangkan hipotesis alternatif dirumuskan untuk diterima dalam pengujian. Yang pertama, hipotesis nol. Hipotesis nol merupakan pernyataan yang sementara menyatakan bahwa perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel satu dengan variabel lainnya sama dengan nol. Yang kedua, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif merupakan pernyataan sementara yang menyatakan bahwa perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel satu dengan variabel lainnya tidak sama dengan nol. Berikut ada manfaat hipotesis. Yang pertama, menjelaskan masalah penelitian. Yang kedua, menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Yang ketiga, pedoman untuk memilih alat analisis data. Dan yang terakhir, dasar untuk membuat simpulan penelitian. Selanjutnya ada dasar pengembangan hipotesis. Yang pertama, berdasarkan pada teori. Teori merupakan dasar yang paling kuat untuk dijadikan sebagai dasar perumusan hipotesis. Yang kedua, berdasarkan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dengan tema yang relatif sama dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan hipotesis. Yang ketiga, berdasarkan penelitian pendahuluan. Untuk merumuskan hipotesis dengan penelitian pendahuluan dapat dilakukan dengan jalan melakukan penelitian kecil. Dan yang terakhir, berdasarkan akal sehat peneliti. Hipotesis dengan akal sehat atau logika pikir merupakan dasar perumusan yang paling lemah karena memiliki tingkat subjektif yang tinggi. Berikut ada cara menyajikan pengembangan hipotesis. H1, teori hasil penelitian sebelumnya, logika pikir yang mendukung hipotesis 1. H2, teori hasil penelitian sebelumnya, logika pikir untuk mendukung hipotesis 2. H3, teori hasil penelitian sebelumnya, logika pikir yang mendukung hipotesis 3. Berikut ada langkah pengujian hipotesis. Langkah 1, menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Langkah 2, memilih tingkat signifikansi. Langkah 3, mengidentifikasi uji statistik. Langkah 4, merumuskan aturan keputusan. Langkah 5, mengambil sampel sampai pada keputusan. Hipotesis nol tidak dapat ditolak, hipotesis nol ditolak, dan hipotesis alternatif diterima. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.